tahun 2005, mereka mengirimkan intelijen terbaik mereka, semuanya berkumpul di markas CIA di Langley, Virginia, Amerika Serikat. Mereka membuat rumusan yang menjadi laporan rahasia, tapi tetap aja bocor. Apa itu? Ya, in 2024 we raise new Islamic Caliphate in the world, and the Europe will become Muslim state. Mereka yakin di tahun 2024 akan muncul sistem khilafah yang terbaru. Oh, berarti mereka faham hadis Rasul. Kemudian akan ada dominasi umat Islam di seluruh dunia, terutama di Eropa. Sampai mereka mengatakan Eropa akan menjadi wilayah Islam. Persis seperti apa yang disabdakan Rasulullah, bahwa kiamat tidak akan terjadi sehingga Bani Rum paling banyak di dunia dan Arab sedikit di dunia. Dan Bani Rum ini mereka akan berbondong-bondong masuk Islam. Yadkhuluna fi dinillahi fil islami afwaja, akan masuk Islam secara berbondong-bondong. Dan itu kata Rasulullah, ditekan dulu umat Islam, maka mereka akan penasaran seperti apa Islam ini. Pada akhirnya tekanan yang dialami umat Islam menjadi sabab hidayah bagi mereka. Fakta sejarah ini, fakta empiris. Pasca WTC dihancurkan, umat Islam dituding teroris kan. Mereka penasaran, betul Islam itu teroris? Ternyata pasca WTC mereka bangsa barat berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan ada satu negara yang diprediksikan akan menjadi negara pertama yang menerapkan syariat Islam di Eropa. Dan itu negara di mana pernah ada karikatur penghinaan kepada Rasulullah SAW, di Denmark. Sepertiga parlemen Denmark itu Muslim. Ya, Danish Muslim Party ini menang dalam pemilu dan mereka menyatakan akan memberlakukan syariat Islam. Nah, baik para ulama Allah, ini dari Rasulullah SAW. Nah, Rasulullah memberikan nubuah bahwa sebelum kemunculan Dajjal itu akan ada 3 tahun tersulit bagi manusia tinggal di muka bumi, hatta bagi umat Islam. Ya, di mana di 3 tahun ini akan terjadi kekeringan. Di tahun pertama dari 3 tahun ini Allah memerintahkan langit menahan sepertiga airnya, maka sepertiga air tidak turun. Dan Allah melarang bumi untuk tidak menumbuhkan sepertiga tanamannya, maka kekeringan merajalela di mana-mana. Di tahun yang kedua Allah memerintahkan langit antah bisa sulusai matriha. Allah perintahkan langit menahan 2/3 airnya. Lalu Allah perintahkan bumi menahan 2/3 tanamannya, maka gagal panen makin terlebar sebaros di seluruh dunia. Nah, yang di tahun ketiga Allah perintahkan pada langit untuk menahan semua airnya. Fala tuqtiru qutratun minal ma' minas sama'. Maka tidak akan ada satu tetes pun, 1 tahun tuh nggak ada setetes hujan pun. Dan setahun itu tidak akan ada satu tanaman pun tumbuh. Kasirun minan nas yamutu bisababil ju', akan banyak manusia yang mati karena kelaparan dahsyat itu. Ya, Siti Aisyah bertanya, ya Rasulullah, fabima ya'ishu nas bidzalika zaman ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, lalu manusia bertahan hidup dengan apa? Rasulullah menyatakan bitakbir wa tahmid wa tahlil wa tasbih. Manusia akan hidup dengan subhanallah walhamdulillah wallahu akbar. Ya, yakfi lahum majra'at at-ta'am. Itu akan mencukupi mereka sebagaimana makanan mencukupi, mengenyangkan mereka. Tapi artinya bukan memang dengan tasbih itu kita kenyang. Tapi Allah menurunkan berkah di mana mereka bertasbih, bertakbir, bertahmid dan tahlil. Malaikat Allah turunkan untuk melindungi mereka. Itu kata Rasulullah. Nah, para sekalian, itu 3 tahun. Di tahun ketiga itulah Dajjal muncul. Dajjal akan datang pada suatu kaum, berkata pada kaum tadi, "Matabguna bi rabbikum?" Apa yang kalian minta dari Tuhan kalian? Kaum itu berkata, "Kasirun minna yamutuna bisababil ju'. Lau tastati an ta'ti alaina ta'aman nasjudu laka rabban lana." Banyak dari kami meninggal karena kelaparan. Jika Anda bisa memberikan makanan pada kami, kami akan sujud menyembah Anda sebagai Tuhan. Maka Dajjal berkata pada mereka, "Mana pundi-pundi makanan kalian?" Maka mereka mengeluarkan pundi-pundi makanannya. Dajjal menggerakkan tangannya di atas pundi-pundi itu, lalu mereka penuh dengan makanan. Maka sujudlah mereka kepada Dajjal, dan paling banyak itu adalah kaum wanita. Lalu datang Dajjal kepada kaum yang kekeringan. Mereka berkata kepada Dajjal, "Kami menginginkan agar Tuhan menurunkan hujan pada kami." Kata Dajjal, "Jika aku bisa menurunkan hujan, apa yang ingin kalian berikan padaku? Kami akan sujud menyembah Engkau sebagai Tuhan." Maka Dajjal mengangkat kedua tangannya, awannya dihalau, hitam awan di atas kaum itu. Lalu katakan Dajjal kepada awan tadi, "Angsil ya sama' kulla matraki indak." Hai langit, turunkan semua airmu. Deras hujan mencurahkan. Sujudlah mereka kepada Dajjal, kebanyakan kaum wanita. Lalu Dajjal datang pada kaum yang beriman.
Dan Dajjal tidak mendapatkan apapun dari kaum beriman, karena mereka tahu itu Dajjal. Dan kaum beriman berlindung dari Dajjal. Maka Dajjal marah dan menjadikan negara mereka kering luar biasa. Lalu Dajjal pergi meninggalkan kaum beriman tadi. Dari jauh Dajjal menggerak-gerakkan tangannya, maka keluar segala sesuatu yang ada di bumi. Nah, itu kata Rasulullah 3 tahun sebelum kemunculan Dajjal. Karena di fase yang kelima Dajjal sudah mati. Jadi kalau fase yang kelima dimulai 2024, berarti Dajjal mati tahun 2024. Para sekalian yang dirahmati Allah, kalau tadi, nah itu hadis tadi saya dapatkan di dalam kitab yang sama dari Sauban. Nah sekarang ini pernah saya sampaikan juga di sini. Sekarang hadis dari BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika. Di interval 2019 sampai 2022 akan ada badai El Nino yang akan membawa hawa kering, di mana di interval tadi akan ada 3 tahun kemarau panjang. Nah, berarti secara ilmiah dan secara nakli ini bisa dibuktikan. Berarti tidak lama lagi. Kalau menurut BMKG lebih cepat, tahun depan dimulai. Nah, di saat itulah justru Islam akan zahir. Islam akan zahir. Ya. Di mana Islam akan zahir, akan munculnya orang-orang pilihan Allah, aktor-aktor yang akan Allah munculkan. Yang pertama, Allah akan munculkan seorang pemuda yang akan mati di tangan Dajjal. Pemuda ini adalah pemuda terbaik imannya di muka bumi. Tidak ada yang lebih hebat imannya ketimbang pemuda ini. Ya. Ketika Dajjal datang, kata Rasulullah, saya tidak Dajjal ilal Madinah. Dajjal akan datang ke Madinah. Wa huwa mani'un min dukhuliha. Tapi Dajjal terhalang memasuki Madinah. Faina likulli babin bawabatil Madinah lahu malakan. Karena setiap pintu gerbang dari Madinah ini dijaga oleh 2 malaikat, bisihamihim dengan panah mereka. Rasulullah menyebutnya dengan panah, bukan dengan AK-47. Jadi yang harus kita latih panah, bukan AK-47 ya. Nah, setiap Dajjal mau masuk dipanah dia. Dajjal takut, maka dia keluar, tinggal di bukit Jabal Habsi. Di saat itulah keluar pemuda tadi. Pemuda ini datang menghadap Dajjal. Orang sembunyi karena takut kepada Dajjal, justru dia datang menghadap Dajjal. Ya gulam, hal tatakid ana rabbuk? Ya ni rabbuka, hei pemuda, kamu yakin gak aku Tuhan kamu? La araftu li annaka Dajjal kama qala Rasulullah SAW. Yang aku tahu kamu Dajjal sebagaimana sabda Rasulullah. Dajjal marah, pegang dia, digergaji dari kepala sampai ujung. Lalu Dajjal berkata di tengah-tengah tubuh pemuda ini, jika aku hidupkan kembali dia, apakah kalian mengakui aku Tuhanku? Apa kalian masih ragu aku Tuhan kalian? Tidak. Dajjal menyatukan tubuh pemuda ini dan bertanya lagi setelah dihidupkan, ya gulam, majita tartabuna liani rabbuka? Hai kamu masih ragu kalau aku Tuhan kamu? Bahkan aku makin yakin kamu tidak Dajjal. Dibunuhlah pemuda ini, dan tidak ada lagi orang yang dibunuh setelah pemuda ini oleh Dajjal. Itulah pemuda yang terbaik imannya di muka bumi. Hari ini pemuda itu sudah ada. Usianya 14 tahun. Tahun 2004 lahir pemuda ini di Gaza, dan ini keyakinan Syekh Naji Royan. Makanya Gaza dibantai tahun 2008 sampai 2009, Desember sampai Januari 2009 itu dibantai 700 anak-anak laki-laki, anak-anak mati karena Israel mencari anak ini. Anak ini lahir dengan keajaiban. Baru beberapa jam dilahirkan, ketika mau masuk mobil dipangku sama neneknya, anak ini berkata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hah? Anda sih biasa dibakadalik? Ya budak orang bisa salam. Bayi itu kemudian berkata, Ana rajulun alladhi sayaktuluhu Dajjal fala yusallitu ahadan ba'di. Aku adalah pemuda yang akan dibunuh Dajjal. Setelah aku tidak ada lagi yang akan dibunuh Dajjal. Ini terjadi tahun 2004. Kalau 2024 pemuda ini dibunuh, berarti usianya 20 tahun. Betul, itu usia pemuda. Dan diyakini oleh para ahli hadis, dia akan belajar ilmu hadis di Madinah. Makanya ada di Madinah. Padahal dia ini lahir di Gajah City. Nah, yang kedua adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi ini akan muncul ketika terjadi banjir darah di Tanah Suci Mekah. 2018 kemarin ada terjadi banjir darah pas di Rukun Hajar Aswad. Ada orang yang loncat kan? Loncat dan darahnya tuh tersimbah di sana. Dan itu ada di Rukun Hajar Aswad. Ada orang yang iseng-isengan melihat Ka'bah itu kan ada 4 sudut. Ada 4 sudut Ka'bah. Ini rukun Yamani, disebut rukun Yamani karena menghadap ke Yaman. Ini rukun Syami karena menghadap ke Syam, Palestina, Suriah, Jordan, dan Lebanon. Yang ini rukun Iraki karena menghadap ke Irak. Yang ini rukun Aswadi karena ada Hajar Aswad di sini. Pertanyaannya ini mengarah ke mana? Di sini ada banjir darah di situ. Ternyata rukun ini menghadap ke Indonesia.
Semua negara yang ditunjuk oleh rukun ini sudah dikuasai oleh Eropa. Dan ini hadis Rasulullah. Wailun lil arabi min syarrin qad iqtaraba. La ilaha illallah. Celakalah bangsa Arab karena keburukan yang telah mendekat pada mereka. Irak bangsa Arab, Syam bangsa Arab, Yaman bangsa Arab, Indonesia Nusantara. Semua negara yang ditunjuk oleh sudut Ka'bah ini sudah hancur. Tinggal Indonesia. Apakah ini isyarat akan ada peluang kebangkitan Islam dari Indonesia? Itu yang dikatakan oleh 5 ulama besar. Di momentum hijrah ini, kata Rasulullah, akan ada hijrah kembali. Satakunu hijratun ba'da hijratin. Akan terjadi hijrah sesudah hijrah. Wa khairu ahli al-ardi yawmaidin alladina yuhajiruna ila biladi hijrati Ibrahim. Sebaik-baik manusia di muka bumi di fase itu adalah mereka yang hijrah ke bumi hijrahnya Ibrahim, Palestina dan Suriah. Para sahabat bertanya, Alisa fihi muslimun ya Rasulullah? Apakah tidak ada orang Islam di tengah-tengah mereka? Oh, banyak orang Islam saat itu. Lakinna imanuhum la yujawiju hanajilahum. Iman mereka tidak sampai ke tenggorokan. Jadi imannya cuma di casing aja. Banyak yang hijrah tapi salah hijrah. Banyak yang hijrah tapi cuma casingnya aja, isinya belum hijrah. Nah, banyak umat Islam di sana. Dan mengerikannya, yang paling mengerikan kata Rasulullah, wa asyaru minhum al-ulama. Yang paling buruk dari mereka adalah ulama. U-nya agak lama untuk membedakan dengan ulama yang asli, yang Quran Sunnah. Allahu Akbar. Sekarang sudah bermunculan, artinya kita berada di fase kebangkitan Islam. Demi Allah, dalam hitungan sejarah, detik-detik kebangkitan Islam tidak lama lagi. Dan itu artinya kita akan menyaksikan khilafah tegak kembali. Ini betul-betul dahsyat. Akan muncul fase yang terindah sebelum hari kiamat. Pertanyaannya, di mana posisi kita saat itu? Tentukan dari sekarang.